Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Allahumma alhimna marusida umurina wa idna min suri anfusina wa min syati amalina. Hadirin pemirsa YouTube yang sama-sama dirahmati Allah dan hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kalaulah kita hadirin melihat atau kita meneroponglah ke belakang, kita lihat bagaimana perilaku sahabat-sahabat Nabi awal-awal yang mereka itu mengamalkan agamanya. Masya Allah, kita ini akan terpaku, terkejut, kita akan terheran, terheran dengan begitu kuat batinnya dia, begitu kuatnya daripada amal mereka, begitu kuatnya daripada keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sulit ukur dengan kita, Pak, yang ada di zaman sekarang ini. Mereka kekuatan amaliyahnya, Pak. 2 rakaat sholat mereka bisa mendatangkan pertolongan Allah secara ghaibiyah. Bahkan ada seorang ibu yang meninggal anaknya, dia sholat, maka dengan izin Allah anak itu hidup kembali, Pak. Kembali. Padahal dia awal masuk Islam, ya. Ibu itu. Begitu kuatnya amal mereka. Begitu dia takluknya kepada Allah, khaufnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Itulah yang dimiliki sahabat. Ini, Pak, kita harus menjadikan suatu contoh figur, Pak, untuk kita sekarang, untuk umat sekarang ini, Pak. Karena dikatakan wasabiquna awaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'u bi insan radahu waradu'an. Orang-orang awal yang pertama-tama masuk Islam dari dua golongan, muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum bi insan, barang siapa mengikuti mereka dengan baik, bi insan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho pada kita, kita pun ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini, Pak, bukan hanya untuk para sahabat, bukan hanya untuk tabi'in, tapi untuk kita semua yang mengikuti napak tilas perjuangan para sahabat, pengalaman-pengalamannya bagaimana. Man tasabi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti satu kaum akan bersama kaum yang ditiru. Itu, Pak. Pertolongan Allah, Pak, akan datang kepada kita bila kita sama dengan amal sahabat. Bagaimana radio kalau sama frekuensinya, maka dia akan bisa masuk sama apa yang dalam gelombang tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, ya, umat ini dihadirkan oleh Allah bukan untuk menyempurnakan jasad, Pak. Bukan untuk menyerahkan nafsu-nafsu kita, Pak. Bagaimana rumah mewah, bagaimana gedung-gedung tinggi bercakal langit, bukan, Pak. Bukan itu, Pak, yang umat ini dihantar. Bukan untuk bagaimana menjohirkan dunia ini megah, bukan, Pak. Tapi umat ini dihantar bagaimana punya hubungan pada Allah, ta'aluk Allah yang benar, keyakinan yang benar, amal yang sahih. Maka dengan iman yang benar, amal yang sahih ini, itu bisa menarik pertolongan Allah, Pak. Biarkan orang kufar, Pak, dia bisa pergi ke bulan. Biarkan dia bisa membuat gedung bercakal langit. Biarkan, Pak. Nah, memang dia diutus, memang dia diberikan suatu kemampuan yang luar biasa, Pak. Lebih dari kita nggak bisa, Pak. Kita manfaatin aja, Pak. Ilmu yang dapatkan, dia bisa bikin pesawat, kita bisa gunakan kapal. Ya, biarkan, Pak. Biarkan saja dia yang menggunakan. Tapi kita ini, tugas kita ini bagaimana menghubungkan kepada yang bisa bikin bulan. Orang kufar bisa ke bulan, tapi kita bagaimana hubungan kita kepada yang bikin bulan bisa baik. Ini, Pak, yang penting, Pak. Mau bagaimana hubungan kepada Rabb alam semesta ini baik.
Maka Pak, ketika di Madinah itu paceklik, di mana-mana kelaparan, ngadu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini banyak masalah, utang banyak, makanan 3 hari saya belum dapat makanan. Maka Nabi katakan, bukan Nabi katakan kamu kerja yang benar, cari uang banyak, tidak. Perbaiki hubunganmu pada Allah, perbaiki amal kamu, perbaiki amal kamu. Wasta'inu bisholli wa sholat, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. SMS sholat, masalah selesai. Jadi Pak, ada masalah sholat, SMA sholat, masalah selesaikan masalah dengan amalan. Selesaikan masalah SMA, selesaikan masalah dengan amalan. Nah, ini Pak, maka ada masalah kita datang menghadap pada Allah, adu pada Allah, minta pada Allah, harap pada Allah. Karena yang mendatangkan masalah pun Allah, maka Allah pula yang akan memisahkan masalah kita Pak. SMS sholat, masalah selesai. Dengan sholat 2 rakaat, masalah akan selesai. Ini Pak, bila mina iman kita benar pada Allah, amal kita baik, yakin kita benar, insya Allah Pak, 2 rakaat sholat bisa mendatangkan pertolongan Allah secara ghaibiyah. Ini Pak yang harus ditanamkan di hati kita Pak. Maka siapa orang hanya yang pikir bagaimana rumah mewah, makan enak, istri cantik, hanya itu yang dipikir Pak, maka rohaninya lemes loyo, maka dia mudah termengambil suasana dan mudah stres. Jika rumah mewah nggak bisa bikin bahagia, istri cantik nggak bikin bahagia. Nah, ini kenapa? Karena rohaninya Pak melempem, rohaninya lemah. Jasadnya memang sehat Pak, jasadnya kuat, tapi rohaninya Pak yang tersiksa, kalah dengan jasmaninya, kalah dengan nafsu. Nah, ini Pak, makanya kalau sakit jasmani, ujung-ujungnya kematian, ya kan? Tapi kalau sakit rohani, sakit ujung-ujungnya neraka jahanam. Mana Pak yang kita makan Pak? Urusan mana nih? Apa urusan jasmani, apa rohani? Kalau jasmani sakit, ujung-ujungnya kematian, ya. Tapi kalau rohani sakit, ujungnya neraka. Barang siapa yang masih menyimpan syirik dalam hatinya, mati neraka. Barang siapa yang mengandung kesombongan dalam hatinya, mati, sombong itu membuat neraka. Barang siapa kikir dalam hati, kikirnya masih ada, belum sempat dia tobat, maka ujungnya ke neraka Pak. Ini. Maka sebelum kau mati, sempurnakan dulu iman kita pada Allah. Jangan kamu mati sebelum sempurna Islam kamu kata Allah. Mati musibah, awal musibah. Ketika orang itu belum mempunyai amal-amal yang akan membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kematian Pak bagi orang beriman suatu hal yang menggembirakan. Kematian bagi orang beriman satu hal perkara yang sangat menyenangkan. Bahkan seperti orang penjara keluar dari penjara, seperti hari raya Pak, dijam-jamkan Pak. Dengan kematian ini dia akan bertemu sama Allah. Dengan kematian ini dia akan lepas penderitaan di dunia, di kubur dia akan merasakan nikmat surga Pak. Karena kubur ini ada 2 pintu Pak. Nah, pintu yang arah neraka atau pintu arah surga. Bisa taman surga, bisa lembah neraka. Kubur Pak. Kubur persinggahan alam pertama menuju alam akhirat. Bila kubur kita ini sudah sukses, sudah nyaman Pak, maka alam berikutnya lebih enak lagi, lebih nyaman lagi Pak. Tapi bila kubur ini kita sudah banyak masalah, banyak problem, dihimpit oleh bumi nggak mengakui kehadirannya, kena dia sombong, maka awal dia musibah, awal musibah. Musibah Pak bukan karena terjadinya gempa, bukan, itu bukan musibah. Tsunami bukan musibah Pak. Tanah longsor bukan musibah Pak. Musibah apa? Kalau kita mati tidak mengenal sama Allah. Kalau kita mati tidak mengenal siapa itu Allah, la ilaha illallah. Itulah balik awal musibah. Di dunia Pak orang beriman Pak udah ada rasa ketenangan Pak. Orang masuk surga sudah ada di hati-hati manusia yang beriman. Karena dunia ini miniatur akhirat. Apa-apa yang ada di dunia ada juga di akhirat. Apa yang ada di dunia ada di neraka. Apa yang ada di dunia ada di surga. Ini Pak. Jadi di dunia ini Pak orang-orang beriman Pak
tenang Pak. Walaupun rumah kontrak, istri makan berdua, tapi dia selalu syukuri nikmat Allah. Dia selalu tawakal pada Allah. Dia selalu ada rasa harap pada Allah. Maka Pak, di dunia ini Pak sudah mendapatkan kenikmatan. Maka dikatakan, kalau katakan Pak, barang siapa, walam siapa dia ingin beriman, dia ingin mendapatkan kemuliaan Allah, mendapatkan kedudukan Allah Pak, maka dapat luas surga. Surga di dunia itu dia akan tenang walaupun nggak punya apa-apa. Rumah di gubuk cerita tapi dia bahagia. Uang nggak ada tapi bahagia Pak. Di dunia bahagia Pak. Belum nanti di akhirat. Belum nanti di akhirat. Ini Pak bagi orang-orang yang selalu dia mengharap daripada nikmat-nikmat Allah nanti yang Allah janjikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugikan kita. Allah tidak akan sedikit pun merugikan kita Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala inginkan kita nih Pak, selalu bagaimana agar kita ini selalu di hati kita selalu jangan ada sedikit pun lupa pada Allah. Walaupun hanya 1 detik Pak. Jangan kita ada lupa pada Allah setiap saat. Karena hati kita selalu ingat pada Allah. Siap bangun, berjalan, berdiri, ya. Selalu kita melangkah kemanapun, kita jangan lepas daripada mengingat Allah Pak. Jangan lepas kita selalu hati kita hanya ada Allah Pak. Bila hati kita hanya ada Allah Pak, bila hati kita hanya Allah, maka Pak, disitulah Allah ini sedang ada dalam rahmatnya kita Pak, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita cucur rahmatnya. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui, diamalkan, Allah akan beri hikmah ilmu yang tidak akan habis-habisnya. Ya, barang siapa Bapak mempelajari ilmu kan, kemudian Bapak amalkan, ya, maka Allah berikan ilmu terus menerus, ilmu hikmah segala macam dan segala macam, tidak akan ada habis-habisnya. Orang yang ada Pak, dia hatinya kebersihan, hatinya bersih, hatinya tulus kepada Allah, hatinya selalu ada harap pada Allah, maka Allah berikan Pak ilmu yang sangat, ilmu yang tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan dia Pak jalan-jalannya selalu jalan yang ardain. Dia duduk bersama bagaimana Allah duduk. Dia berjalan bagaimana Allah juga. Dia berjalan tapi Allah yang jalankan. Tangannya dia bukan tangan tapi Allah yang menggerakkan. Sehingga semuanya Pak ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak tingkahnya. Bagi orang-orang yang sudah tahu bahwa kita ini memang jauh sangat dekat Pak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ini lebih jelas daripada apa yang kita lihat. Allah ini Pak dekat sekali. Lebih nanu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita Pak. Tapi kenapa kita merasa jauh? Kenapa kita merasa jauh pada Allah? Karena itu Pak, kita merasa kita ini merasa ada kemampuan, merasa kita punya kekuatan, merasa kita punya diri. Inilah menjadikan kita penghalang, menjadikan hijab, menjadikan kita sama Allah suatu dinding. Karena kelakuan kita lah, karena ilmuwan yang kita miliki. Inilah pastinya kita ini terhijab, terlindungi oleh Allah. Padahal Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.